kemarin sempat Ustaz tidak hadir karena ada halangan. Untuk malam hari ini kita kembali dalam pengajian kita pada halaman ke-12. Al-Mabhathus Tsalits. Pembahasan yang ketiga. Apa itu pembahasan yang ketiga? Yaitu tentang di tartibil bahsi. Di tartibil bahsi. Tertib penyusunan al-bahsi. Siapa yang tahu artinya al-bahsi? Apa artinya al-bahsi? Ada yang tahu artinya al-bahsi? Bahasa ya bahasu, membahas atau mencari. Membahas atau mencari. Nah, itu arti katanya. Tapi dalam ilmu mantik, bahkan di situ diartikan adalah sebuah argumen yang dimana argumen itu bersifat sesuatu yang mencari kebenaran. Jadi al-bahsu di situ adalah argumen di mana argumen itu, tahu argumen? Argumen yang dimana argumen itu tujuannya adalah mencari apakah argumen itu benar atau salah. Itu namanya al-bahsu dalam ilmu mantik. Bima anna mawdu'a hadzal fanni bahwasanya tema dari pembahasan ini ialah al-ibahatul kulliyah. Hafalkan ini istilah al-ibahatul kulliyah. Apa artinya al-ibahatul kulliyah? Argumentasi yang bersifat umum. Jamak dari bahsun. Ibahas. Jadi temanya adalah argumentasi yang bersifat umum atau dasar. Min haitsu tawjih ada di ma'rifatil ajza'i allati yatarakkabu minhal bahthu. Seulang, min haitsu tawjihi ada di ma'rifatil ajza'i allati yatarakkabu minha al-bahthu. Sudah? Ulang. Min haitsu tawjihi. Sudah? Adadu ma'rifatil ajza'i. Adadu ma'rifatil ajza'i allati yataraqqabu minha
yatarakkabu minha al-bahsu. Sudah? Diartikan? Apa artinya min haitsu? Dari segi. Atau gini yang merujuk atau menunjukkan ada apa ada jumlah ma'rifatil ajza'i tentang bahagian-bahagian allati yang yatarakkabu tersusun minha dari bahagian-bahagian tersebut al-bahsu. Al-bahsu. Apa tadi artinya al-bahsu? Argumentasi. Jadi dalam sebuah argumen itu mempunyai bahagian-bahagian. Tahu argumen? Contoh. Contoh. Argumentasi. Siapa nama tak? Hah? Keisha? Kaisar. Siapa? Siapa? Kasih keras coba, enggak dengar. Kaisar. Kaisar, bukan kaisar. Mati R atau mati L? Kaisar berarti. Bukan itu yang bawa galon. Kaisar. Kaisar adalah seorang pelajar yang rajin di pondok Abra. Itu namanya argumentasi. Siapa yang punya argumentasi? Ustaz. Sehingga argumentasi ini bisa diteliti kebenarannya. Apakah Kaisar betul adalah seorang santri yang rajin atau tidak? Bagaimana cara membuktikan kebenaran argumentasi tersebut? Maka tentunya harus ada penelitian dari bahagian-bahagian argumentasi yang Ustadz sampaikan. Apa bahagian dari argumentasi? Yang menyusun argumentasi itu ada bagian-bagiannya. Yang mana yang dimaksud dengan bagian-bagian itu? Kita sambung ya. Hatta yasbula tartibuha, sehingga mudah disusun. Disusun. Argumentasinya mudah disusun. Fatakuna, maka argumentasi tersebut menjadi argumentasi yang bahsan wajihan, argumentasi yang jelas, menjadi argumentasi yang jelas atau terarah. Apa tadi bahagian-bagian dari argumentasi itu? Wahadihi hiyal ajza. Bahagiannya sebagai berikut. Bagaimana kita membagi argumentasi? Yang pertama ada istilah al-mabadi. Apa? Al-mabadi. Apa itu al-mabadi? Dasar. Prinsip dasar. Al-mabadi adalah prinsip dasar. Ingat itu, al-mabadi adalah prinsip dasar. Yang mana yang dimaksud dengan prinsip dasar? Wahia, yaitu tahrirul mabahisi. Tahrirul mabahisi. Di antaranya ketika kita mau menentukan prinsip dasarnya,
ialah harus kita lakukan dengan tahrirul mabahis, meneliti argumentasi tersebut atau argumen-argumen tersebut. Wa tahqiq sudah, wa taqriril madzahibi, dan takrir al madzahib. Apa artinya takrir? Apa artinya takrir? Qarrara yukarriru taqriran, mengulang, menetapkan, ya, al madzahibi, prinsip dasar atau pola pikirnya atau pola dasar dari argumentasi tersebut. Bisa juga dibilang prinsip dasar dari tujuan argumentasi tersebut. Wa tahqiqil masail, dan membenarkan masail. Apa artinya masail? Jam'un minal mas'alati. Al-masail jam'un minal mas'alah. Persoalan-persoalan. Sudah? Perlu diulang? Nah, coba. Dari kata tadi, Kaisar adalah seorang santri yang rajin di pondok pesantren Abra, BDI Abra. Bagaimana mabadi'nya? Maka perlu kita teliti prinsip dasarnya. Apa prinsip dasarnya? Argumentasinya adalah menyatakan Kaisar sebagai seorang santri yang rajin. Yang kedua, tahqiq, teliti. Setelah diteliti, ditahqiq. Benar atau tidak? Oh, ternyata Kaisar betul rajin orangnya. Kalau pulang dari sekolah, pulang dari pengajian, dia ulang kembali pelajaran ini. Terbukti apa yang dikatakan Ustadz Musawir bahwa Kaisar itu adalah seorang santri yang rajin. Pada kenyataannya, realitanya, bahwasanya Kaisar betul rajin. Kalau sudah belajar, dia ulang kembali, dimuraja kembali pelajarannya. Baru dia hafalkan, baru dipraktekkan. Sudah lagi belajar, mengaji lagi, dia tambah hafalannya. Sudah lagi dia tambah hafalannya, baru dia istirahat. Ternyata di sepertiga malam dia terbangun, melaksanakan sholat tahajud. Sudah lagi sholat tahajud, dia sambung lagi witirnya. Sudah lagi sambung witirnya, dia muraja lagi kembali hafalannya. Sampai subuh. Sudah subuh, nah, olahraga, senam. Sudah sholat subuh ya. Begitu terus ternyata kesehariannya. Berarti tahqiqul masail. Jadi oh ternyata benar. Itu namanya tahqiqul mencari kebenaran terhadap sebuah argumen. Betul tidak? Betul.
Betulkan saja, biar tidak betul, betulkan saja. Aminkan ya. Amin. Kenapa? Kenapa? Panjang lehernya. Oke, perhatikan. Siapa tadi ini? Adrian. Dia bilang panjang lehernya Kaisar. Argumentasi, benar atau salah? Panjang lehernya, benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Karena kalau ditanya yang dimaksud dengan panjang lehernya, kalau secara dalilnya salah. Tapi kalau dia menggunakan majas, panjang leher artinya naik kepalanya, disebut-sebut sebagai orang yang rajin. Itu menggunakan majas ya. Siapa yang tidak bangga disebut-sebut rajin? Wahia dan hal tersebut rajihatun ila ta'yini al-mudda'i. Kembali kepada penentuan sebuah objek. Fayajibu, maka wajib tahrirul mabadi, meneliti prinsip-prinsip dasar, wal ihtiyatu biha. Terlalu cepat ya, diulang. Dari mana diulang? Hah? Min haitsu taujihi, dari situ. Jauh itu kalau mau diulang dari situ. Maka wajib. Fayajibu, maka wajib tahrirul mabadi. Al-mabadi. Tahrir apa tadi tahrir? Meneliti. Al-mabadi, prinsip-prinsip. Apalagi yang wajib selain meneliti? Wal ihtiyatu fiha, dan mencegah di dalam argumentasi itu dari sebuah kesalahan, atau simpel katanya mencegah kesalahpahaman. Wal ihtirazu, dan menjelaskan atau memperjelas an ibhami, dari ketidakjelasan atau keburaman. Mubham itu artinya tidak jelas atau buram.
Sudah? Dari ketidakjelasan al-madzahibi wal istilahat, ketidakjelasan dari tujuan argumentasi dan istilah-istilahnya, maka perlu yang dinamakan dengan tahrirul mabani. Tahrirul mabani itu yang pertama. Terus menghilangkan atau menjelaskan ibham, sesuatu yang buram, yang tidak jelas dari al-madzahibi, tujuan prinsip dasar atau pola dari argumentasi, pola tujuan dari argumentasi. Agak ribet ini bahasanya ya, karena begitu memang ilmu mantik. Jadi yang baru kenal dengan ilmu mantik, kayak kalian yang baru kelas berapa, kelas 1 ya, sabar-sabar tuh. Sudah? Sudah, Min? Wal istilahat, dan istilah-istilah yang digunakan dalam argumentasi tersebut. Intinya begini. Tahrir al-mabadi itu ialah prinsip dasar dalam sebuah argumentasi, di mana prinsip dasar itu butuh yang namanya penelitian terhadap prinsip dasar argumentasi tersebut. Supaya apa? Supaya mencegah yang namanya ketidakjelasan dalam pengistilahan atau pengungkapan prinsip-prinsip dasar tersebut. Pusing? Pusing? Bisa sudah. Jadi al-mabadi itu, ini yang kalian harus tahu. Al-mabadi artinya prinsip dasar. Dalam prinsip dasar sebuah argumentasi perlu dinamakan tahrir, penelitian atas kebenaran atau kesalahan dari sebuah argumentasi. Supaya apa? Supaya mencegah yang namanya ketidakjelasan dalam penggunaan istilah-istilah argumentasi tersebut. Paham? Jelas? Nah, itu simpelnya ini. Jadi itu yang dinamakan al-mabadi. Yang kedua, al-awasid. Jamu dari wasitatun. Al-awasid. Apa artinya wasit ini? Pertengahan atau perantara. Perantara. Jamaknya al-awasid. Perantara-perantara. Apa yang menjadi perantara dalam sebuah argumentasi, apakah dia benar atau salah? Setelah bertanya, apa yang menjadi perantara sehingga argumentasi itu benar atau salah? Nah, apa yang menjadi perantara sehingga argumentasi tersebut benar atau salah? Kenapa kau bisa bilang argumentasi itu benar? Kenapa kau bisa bilang argumentasi itu salah? Maka butuh yang namanya perantara. Inilah yang dinamakan dengan dalil. Ulang, perantara inilah yang dinamakan dengan dalil. Apa dalilmu katakan ini rajin? Kaisar rajin? Padahal ternyata kalau dia sudah sholat subuh tidur tidak kerja. Contoh, dalilku ada. Saya yang selama ini bersama dengan Kaisar. Ini ada buktinya, fotonya. Jam 3 subuh bangun tahajud. Bangun doakan orang tuanya.
bangun minamul wajah hafalannya. Kalian semua belum bangun. Nah, itu yang dinamakan al-awasid perantara, yaitu dalil atau hujjah. Ulang, dalil atau hujjah. Apa hujjah sehingga kau katakan si kaisar ini anak rajin? Hujjahku adalah karena dia bangun di pagi hari, di sepertiga malam, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan witir, murajaah hafalan, di samping sholat subuh, langsung belajar, sudah sarapan di pagi hari, sudah itu istirahat sebentar, kembali lagi belajar, dan seterusnya. Itu hujjah. Itu yang dinamakan hujjah. Dalil. Atau istilah lainnya dalam ilmu mantik, al-awasid. Al-awasid. Nah, ini bagian kedua. Jadi sudah al-mabadi, prinsip dasarnya. Apa prinsip dasarnya tadi? Argumentasinya Ustaz. Si kaisar adalah anak atau santri yang maka apa yang menjadi al-awasidnya? Hujahnya Ustaz, dalilnya Ustaz. Apa hujahnya Ustaz? Betul. Kaisar bangun di sepertiga malam. Di saat kalian semua tertidur, kaisar dibangun ambil wudhu tanpa menghiraukan suara yang aneh-aneh. Dia tepis semua rasa takutnya, dia ambil air wudhu, lalu masuk ke musola sendiri, sholat tahajud, lalu kenapa kamu di atas? Ada yang salah? Ini kan hujahnya Ustaz, lain beda dengan kita. Siapa tahu punya hujah tersendiri. Ini namanya membuktikan argumentasi. Maka ketika ini contoh sederhananya, ketika nanti misalnya kalian kuliah baru disuruh membawakan materi, baru di mana materi itu terdapat sebuah pendapat yang kalian keluarkan dari pola pikir kalian sendiri, maka pendapat itu akan diuji kebenarannya dengan cara al-awasid. Bagaimana cara al-awasid? Setelah diteliti, maka timbullah al-awasid yang dinamakan dengan dalil terhadap argumentasi yang kalian keluarkan. Apa dalilnya? Apa hujahnya? Begini. Begini. Baik. Maka bisa dikatakan argumentasinya benar. Kalau punya hujah, tapi kalau tidak punya hujah, maka dipastikan bahwa argumentasi tersebut adalah argumentasi yang tidak berlandaskan dalil, tidak berlandaskan hujah, sehingga batal dan tidak bisa diterima. Ulang. Paham? Fahimtum? Falasna? Kita selesai sampai di sini? Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali jawab bisawabnya.